lebih jauh tentu saja harus ada obrolan yang akan menjadi topik pembicaraan kita hari ini, Bu Sipa. Siap, Bu. Kira-kira hari ini mau ngobrolin apa nih, Bu Sipa? Tentang perencanaan pembelajaran kali ya, Bu, untuk nanti saya observasi ke kelas. Jadi Bu Sipa ingin mengobrolkan atau mendiskusikan tentang perencanaan pembelajaran, perencanaan perangkat pembelajaran yang akan nanti saya berikan ke anak-anak saat observasi. Baik. Perencanaan di sini Bu Sipa mungkin tadi tujuannya ya, ketika akan diobservasi nih nanti kira-kira hal yang ingin dikembangkan, kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Bu Sipa ketika nanti observasi? Dari observasi ini hal yang ingin saya kembangkan mengenai diskusi yang interaktif, diskusi yang kritis, dan diskusi yang inklusif seperti itu. Jadi mungkin nanti anak-anak akan dikelompokkan ya kalau begitu pembelajaran berkelompok ya. Jadi Bu Sipa ingin mengembangkan keterampilan anak dalam berdiskusi kelompok, khususnya yang interaktif, kritis, dan juga inklusif. Itu adalah kompetensi atau area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Sipa betul. Pas observasi ya. Bu Sipa, untuk mencapai diskusi yang kreatif, kritis, interaktif dan inklusif, tolak ukur keberhasilannya apa menurut Bu Sipa? Ini kan tentang nantinya pembelajaran itu dengan diskusinya itu yang dilihat itu dari interaktif, kemudian kritis dan inklusif. Interaktif, kritis dan inklusif itu sendiri yaitu pertama yang interaktif itu diskusi yang terjalin dua arah, baik itu guru dengan siswa, kemudian siswa dengan siswa gitu. Terus tentang diskusi yang kreatif itu seperti apa? Berpikir kritis itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan luas atau open ended gitu, yang memungkinkan pemikiran-pemikiran yang berbeda, baik itu dari siswa-siswa itu sendiri. Nah, yang terakhir tentang diskusi yang inklusif itu diskusi di mana semua siswa dapat mengembangkan pengetahuannya, idenya, dan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam diri siswa yang ingin mereka ketahui, seperti itu, Bu. Baik. Berarti nanti tolak ukur keberhasilannya menurut Bu Sipa kalau interaktif, di mana diskusi itu berlangsung secara dua arah ya. Baik guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Oke, ya. Kalau kritis, tadi disampaikan bahwa anak-anak sudah pintar bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan inklusif tadi siswa dapat mengembangkan pengetahuannya, kemudian ide-ide yang mereka ketahui, seperti itu. Baik, itu ya yang akan menjadi area pengembangan dan juga tolak ukurnya ya. Baik, Bu Sipa. Kalau melihat area pengembangan tersebut nih Bu Sipa, ketika Bu Sipa mengajar selama ini di kelas, bagaimana kondisi anak-anak sendiri nih? Sebelumnya kadang kan tiap kelas itu siswa itu mempunyai karakternya masing-masing, terus kemudian mempunyai kemampuannya masing-masing. Kadang ada juga yang kurang interaktif, kurang berpartisipasi gitu. Kadang ada yang emang suka, ada yang nggak memperhatikan juga. Nah, dibuatlah seperti diskusi gitu kan. Kadang kalau sendiri-sendiri siswa ada yang ngantuk, ada yang nggak memperhatikan, ada yang memperhatikan juga memperhatikan, ada yang menanya, kadang itu saja gitu. Nah, jadi mencobalah untuk bagaimana nih jika dibuat diskusi seperti ini, apakah ada perubahan dari pembelajarannya atau tidak, seperti itu. Baik. Jadi kalau misalnya dilihat dari keseharian ya, bahwa anak-anak itu kebanyakan pasif gitu, kurang interaktif lah. Baik. Kondisi di ini ya, berarti mudah-mudahan dengan cara pengembangan yang ingin di ini bisa lebih aktif lagi gitu ya, harapannya. Semoga harapannya seperti itu. Nah, menurut Bu Sipa nih, agar anak-anak dapat mencapai keterampilan diskusi yang interaktif, kritis, dan juga inklusif, itu menurut Bu Sipa sendiri harus bagaimana tuh? Pertama mungkin kita tentukan dulu model pembelajaran seperti apa yang dapat
meningkatkan diskusi yang inklusif, kreatif dan itu sendiri. Jadi mungkin saya sebagai pengajarnya nanti di sana itu harus menentukan dulu model pembelajaran yang sekiranya siswa bisa seperti itu, bisa interaktif, bisa lebih kreatif, bisa lebih inklusif dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian dari pendekatan, terus bagaimana cara kita menyampaikan kepada siswanya, seperti itu paling Bu. Jadi dilihat dari metode pembelajaran yang modal. bisa mencakup ketiga hal ya. tadi, pengembangan tadi ya. Menurut Bu Syifa sendiri, metode pembelajaran seperti apa yang bisa mengakomodasi ketiga keterampilan diskusi interaktif, kritis dan inklusif itu? Ada beberapa model pembelajaran atau metode pembelajaran, namun salah satunya yang akan saya gunakan yaitu project based learning atau PBL, di ya? PBL gitu, dimana nanti siswa itu mengerjakan suatu project. Terus sebelumnya kan ada di dalam project based learning itu kan ada pertanyaan di mana siswa akan menjawab, akan mengetahui pertanyaan di tahap awal dari model project based learning itu nanti setelah mengerjakan project itu sendiri. Nah, di mana nanti juga di dalam diskusinya itu pasti kan ada berbagai ide-ide dari siswa juga. Terus sebelumnya kita juga memberikan pemantik atau pertanyaan di awal yang untuk siswa mengerjakan proyeknya, itu kan ada interaksi juga, ada interaksi antara guru dengan siswa atau pas diskusinya siswa dengan siswa saling melengkapi gitu untuk mengerjakan proyeknya. Dan juga mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan siswa untuk berpikir kritis gitu, untuk menghasilkan jadi siswa biar lebih paham gitu tentang proyeknya. Itu kan ada interaksi juga, ada interaksi antara guru dengan siswa atau pas diskusinya siswa dengan siswa saling melengkapi gitu untuk mengerjakan proyeknya. Dan juga mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan siswa untuk berpikir kritis gitu, untuk menghasilkan jadi siswa biar lebih paham gitu tentang jadi nanti akan terlihat dari pertanyaan pemantik dan aktivitas yang lainnya ya. Baik, dalam proses pelaksanaan PBL itu sendiri, menurut Bu Syifa ada alat bantu yang mendukung tidak agar bisa dikondisikan tuh diskusinya bisa interaktif, kritis dan juga inklusif? Ada alat bantu gitu Bu Syifa? Mungkin kalau yang akan saya gunakan alat bantunya seperti itu kali ya Bu, LKPD yang mencangkup, di mana di sini itu ada langkah-langkah. Kan ini pakai project based learning, berarti nantinya akan menghasilkan suatu project. Nah, alat bantunya itu LKPD yang di mana itu tuh mencangkup langkah-langkah pembuatan project tersebut, sehingga di akhirnya ada project yang dihasilkan dari si siswa itu sendiri. Berarti si LKPD terus alat-alat tulis yang dibutuhkan juga, terus misalkan kayak kertas yang lainnya gitu, yang sudah ditentukan di LKPD itu juga. Baik. Seberapa penting menurut Bu Syifa keberadaan LKPD untuk mendukung ketiga hal yang akan Bu Syifa kembangkan? Menurut saya sangat penting. LKPD itu, lembar kerja peserta didik, itu sangat penting dalam proses pembelajaran yang akan saya gunakan, karena di LKPD itu siswa dituntun untuk menyelesaikan sebuah proyek dengan langkah-langkah yang tertulis dalam LKPD. Jadi di dalam LKPD ada langkah-langkah yang dimana langkah-langkah itu merupakan langkah-langkah bagaimana pembelajaran dengan model project based learning itu. Jadi jika tidak ada LKPD berarti siswa juga bingung harus seperti apa. Nah, kalau ada LKPD kan ada petunjuknya, harus gimana dulu, langkah-langkahnya gimana. Baik. Jadi LKPD itu menjadi suatu arah dari proses pembelajarannya. Betul. Musika ya, luar biasa Musika.
Baik, Bu Sipa, di sini sudah mulai terlihat nih banyak hal yang ingin Bu Sipa susun ya. Susun, iya. Tadi Bu Sipa akan menggunakan pembelajaran PBL ya. dan di dalamnya juga ada LKPD yang akan LKPD, dipakai ya Bu Sipa ya. Bisa Bu Sipa sampaikan kembali rencana yang akan disusun Bu Sipa untuk mengembangkan ketiga hal yang Bu Sipa kembangkan tadi. Kira-kira apa saja? Rencana untuk pengembangannya pertama yaitu diskusi yang interaktif, diskusi yang kritis, dan diskusi yang inklusif. Dan itu juga saya menyusun perencanaan pembelajaran seperti modul ajar, bahan ajar, dan yang lainnya yang menyangkut ketiga aspek tersebut. Contohnya tadi dengan penggunaan apa saja Bu Sipa? Dengan penggunaan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian kan di sana model pembelajarannya dengan PJBL, Project Based Learning. Baik, sudah mulai ini ya Bu Sipa ya. Baik, yang akan diajak berkomitmen nih dalam melaksanakan perencanaan tersebut tadi kan akan melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran based learning, Project Based Learning, based learning beserta LKPD-nya ya. Iya. Kira-kira Bu Sipa akan mengajak siapa nih untuk berkolaborasi? Mungkin saya akan mengajak rekan kerja guru yang satu rumpun, maksudnya sesama guru matematika itu sendiri. Agar ada pencerahan juga, atau misalkan ada ide lain kah yang dapat saya gunakan juga. Baik. Kapan pelaksanaannya Bu Sipa? Perencanaan akan dimulai? Pelaksanaannya insya Allah akan dilaksanakan di hari Jumat juga, tanggal 26 Juli 2024. Baik ya. Luar biasa Bu Sipa ya. Obrolan kita sudah mulai mengkerucut ya dari tadi yang ingin dikembangkan, udah ada rencana dari Bu Sipa juga begitu ya. Mudah-mudahan nanti Bu Sipa lancar saat observasi. Iya, alhamdulillah, amin. Semoga lancar dan apa yang ingin saya yang menjadi tujuan pengembangannya semoga bisa tercapai dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan baik. Baik Bu Sipa, mungkin untuk pertemuan kita cukup dulu sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi di observasi ya Bu Sipa. Siap ya. Iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga perasaannya juga baik ya. Amin. Oke, ketua kelasnya silakan siapa dulu? Siap duduk rapi. Rapi. Siap berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak masuk sekolah siapa? Siapa? Kenapa? Kenapa? Oh, nggak ada keterangan. Ada lagi? Ada ya? Soalnya hadir. Amin. Kenapa? Nggak ada keterangan juga. Oke, makanan sama minumannya disimpan dulu ya. Nanti dilanjut lagi setelah pembelajaran. Oke, sekarang pandangan ke depan. Jadi sekarang kita akan belajar tentang materi jaring-jaring balon buah. Sebelumnya, kalian pernah lihat nggak kemasan dari suatu produk? Nah, kemasan apa? Kemasan packagingnya. Kardus dari susu. Nah, ibu punya contoh satu kemasan. Ini kemasan apa? Odol. Nah, bentuknya itu bentuk apa ini? Bentuk balon.
biji ini, ketika ibu buka, nah, apa yang kalian bisa lihat ketika kardus dari apa ini namanya pasta gigi ini ketika dibuka bagaimana? Karena saya gini nih, tutup nih, ini kan kalau kalian beli pasta gigi atau beli odol, pastikan bu beli odolnya satu dikasih ini, nanti odolnya kan di dalam kemasan ini kan. Nah sekarang kemasan ini buka, yang kalian lihat itu apa? Apakah sama bentuknya kayak tadi? Berbeda, alasannya? Karena iya, karena ini tuh udah bentuknya bukan bangun ruang lagi, melainkan susunan dari bangun data. Coba di kemasan ini bangun datanya apa yang kalian lihat? Persegi panjang. Iya, persegi panjang. Coba ada berapa persegi panjang? Mari kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Iya, ujungnya 5. Nah, jadi ada berapa persegi panjang? Ada 6. Oke. Nah, sekarang, susunan daripada bangun datar ini dinamakan dengan jaring-jaring bangun ruang. Jadi tujuan pembelajarannya agar kalian dapat membuat jaring-jaring bangun ruang. Bangun ruang itu ada apa aja? Ada kubus, ada balok, ada prisma, ya, limas, sama tabung dan kerucut. Oke. Nah, kenapa suka bingung ya? Kita belajar jaring-jaring itu apa sih? Kan? Nah, kalau misalkan membuat dari jaring-jaring bangun ruang itu manfaatnya pertama, kita mengetahui nih bagaimana benda di sekitar kita berbentuk, atau misalkan dibutuhkan sebagai dasar dalam proses pembuatan kemasan. Misalkan di sini ada yang mau jadi bisnismen atau businesswoman nanti ke depannya. Jadi saya pengen punya usaha ini nih, saya pengen punya usaha makanan, usaha kecantikan. Ada yang mau jadi seorang pebisnis nggak? Nggak ada sama sekali di sini. Nah, kalau misalkan nanti kalian jadi seorang bisa bisnis atau ingin mempunyai peluang usaha yang lain, nah kalian kan pasti membuat satu produk. Nah, kalau misalkan membuat packagingnya atau membuat kemasannya, dibutuhkan dasar-dasar ilmu dalam jaring-jaring bangun ruang. Salah satu manfaatnya. Oke, nah jadi sekarang pembelajarannya itu kita akan berkelompok ya. Nanti ibu kasih kelompoknya. Ada 8 kelompok. Nah, setelah itu kalian akan mengisi lembar kerja tiap kelompoknya. Kayak gini, lembar kerja ada 2. Di sini sebentar, tunggu dulu. Nah, nanti setelah ibu kasih kelompoknya, kalian harus mengerjakan ini bareng-bareng dengan anggota, dibagi-bagi. Nah, habis itu baru kalau sudah selesai dipresentasikan, nanti setelah dipresentasikan, kelompok yang tidak mempresentasikan harus menanggapi yang kelompok yang presentasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang sudah paham? Nah, kelompoknya udah ibu tentukan ya. Oke, nanti yang ibu sebutkan kalian angkat tangan ya. Aldo mana? Aldo M. Ilman. Ya, Rafael, Alisa, Natasha A. Oke, itu kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti di sini. Ingat-ingat ya, yang tadi kelompok 1 di sini. Sekarang kelompok 2. Dandi, Noval, M. Noval. Kemudian Rizky, Amelia, Natasha E. Oke, nanti kelompok 2 di sini ya. Kemudian kelompok 3 Dede, Rafa, M. Rafa. Oke, Rustamiansyah. Oke, Asifa sama Putri. Itu kelompok 3. Kelompok 4 Delano,
Sheila. Sama Siti Nur. Oke. Itu kelompok 5. Ingat ya, masing-masing. Kelompok 6 Evan. Evan, kelompok 6 ya. Evan, Rofi. Nah, masuk. Oke. Kemudian Ainika. Ainika yang mana? Keila sama Yaluna. Kelompok 7 Fiksi. Naufal, Alia, Mega, Yuri. Kelompok 8 Fitri, Rafiansyah, Alka, dan Mesa. Sekarang switch sama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Ini jangan sampai halangi jalan jadi di situ ya. Ini berapa orang? Ini kelompok 8. Ini kelompok 9. Ya, berarti ini orang lagi. Perhatikan dulu Ibu. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Oke, paham? Ya. Ini kelompok 2. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Ini Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian harus lihat videonya, amati, dan nanti ada pertanyaan dari video ini. Ayo.
Jam-jam. Video tentang jaring-jaring bangun ruang. Udah kedengeran ya, nggak apa-apa. Nih lihat, ini jaring bangun ruang apa? Bus. Iya. Asalnya kan bentuknya seperti ini ya. Iya. Ketika dibuka, ada susunan dari persegi. Kemudian yang kedua, ada balok. Kalian perhatikan tuh, asalnya bangun ruang berubah ketika kalau dibuka. Ditutup kembali. Kalau misalkan letaknya yang di bawah berarti itu sebagai alasnya, kalau di atas sebagai tutup. Yang ketiga, prisma. Lihat tuh, prisma. Nih, lihat ini alasnya berbentuk apa? Segitiga. Berarti namanya prisma segitiga. Oke, kalau ini alasnya berbentuk segi 6, berarti prisma segi 6. Nah, jadi kita lihat alasnya gitu ya kalau mau lihat prisma. Nah, ini dinamakan alas, ini dinamakan bentuk. Selanjutnya ada limas. Oke, sebelah kanan limas segi berapa? 3. Kalau sebelah kiri? Segi 6 segi 5. Oke, lanjut. Nah, ini jaring-jaring dari sebuah kerucut yang mempunyai alasnya bentuknya apa? Bulat, itu selimut yang biru itu selimut daripada kerucut. Oke, yang terakhir ini bola. Oke, dari video tadi ada yang mau menanggapi nggak? Atau misalkan punya pendapat atau ada pertanyaan gitu? Coba, silakan, boleh apapun yang kalian ingin katakan. Dari nomor 1, ayo ada yang menanggapi? Nomor 6, nomor 4, 2, 3. Sudah paham ya dengan ini? Oke, ibu yang bertanya. Pernah nggak kalian membayangkan ketika sebuah bangun ruang itu ketika dibuka itu seperti yang tadi gitu? Atau misalkan, ibu cuma nggak pernah, misalkan. Kalian pernah nggak bayangkan? Pasti pernah kan? Atau enggak suka ada tuh ya kalau misalkan pemasaran apapun sengaja ya dibuka, atau misalkan kalian lagi punya apa atau habis beli apa, pasti kan dibuka dulu baru nantinya wah, kan? Nah, membutuhkan contoh yang ini tadi, membutuhkan bangun data berapa di kemasan ini?
Nah, kalau bangun datarnya berarti bangun datarnya. Di sini bangun datarnya apa aja? Persegi panjang kan? Sama persegi. Kalau ini persegi. Berarti ada berapa bangun datar? Yaitu persegi datar. Iya, oke. Kalau misalkan nih, ibu lupa deh yang ini, yang keenam ini pakai segitiga, bisa nggak nanti ditutup? Atau misalkan salah satunya yang ini ibu lipat, kan kalau lipat gini ya. Jadi bentuknya ininya segitiga, sedangkan yang ininya sifat, bisa nggak ini tertutup? Nah, berarti itu tidak bisa, harus sesuai. Oke. Sekarang ibu akan membagikan AKPD setiap kelompoknya, dan ini kalian harus kerjakan secara berkelompok ya, dibagi-bagi tugasnya. Nah, ini ibu AKPD ini akan menjawab tentang bagaimana jaring-jaring perempuan yang salah satu sisinya berbentuk persegi. Nah, kalian nanti bikin kemasannya seperti apa, rancangan jaring-jaringnya seperti apa. Oke, paham sampai sini? Ibu bagikan ya. Di sana tulis kalau kelompok misalkan kelompok 1, kelompok 1. Nomornya berapa? Sabar dulu, Yang Bu. lain aja nggak usah dicatat. Kalau misalkan ada yang nggak dipahami, dimengerti, boleh tanyakan. Ayo kerjakannya bareng-bareng. Ini nih, ini kan ada dua lomba mire, nanti kalian tulis dulu nama kelompok. Nanti ini kalau ini saya menjadi ini nanti yang gambaran calon sekarang ya ada Bertiga kan? Jadi, tebak-tebak. Ngeri, apa tuh?
Ini nopal. Oh ya, ini buat referensinya bisa kalian gunakan di kelas kalian, bisa di Google atau dimanapun. Dan ini ada bahan ajarnya. Bahan ajarnya bisa di share atau ditulis. Ya, itu sebagai referensi kalian. Kalian tadi bukan ada.
Bagian
Siapa yang bisa? Mas, bisa. Lu gini Oke. Hari ini dari kelompok 1, oke perhatikan dulu semuanya. Dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Yang lainnya perhatikan ke depan. Nanti tanggapannya gimana? Atau misalkan mau bertanya sama kelompok 1 boleh. Siapa perwakilan katanya tadi mau ini? Firman gue yang baca. Boleh. Gue penentukan. Tapi harus tantang ya. Masih tangan dong. Langsung aja pertanyaannya nggak jauh-jauh dari yang kalian kerjakan. Gak bakalan lain-lain. Apa? Ayo, yang kita sini doang. Perkenalkan dulu dari kelompok Maya. Nanti siapa aja yang mau Oke, semuanya perhatikan di depan ya. Saya ada presentasi. Ayo, semuanya perhatikan ke depan. Yang di depan suaranya dilambangkan. Saya akan presentasikan hasil dari jangan sampai
Anggota yang lainnya. Namanya, perannya apa, tugasnya kedengeran nggak? Ya. Ayo. Ibu. Jangan gitu. Dokter saja namanya. Ayo. Enggak baca yang lainnya jangan ini ya, jangan ngobrol ya. Yang diam kencang. Yang lainnya perhatikan ya, nanti kalian harus menanggapi. Alat dan bahan yang diperlukan, katanya untuk apa? Gak apa-apa, tulis aja. Nanti kalau ada kekeliruan, kalian harus, oh ini tuh, ini apa? Ya nanti kalian tanyakan saja. Ikuti kan, nggak usah dibaca ini ya, baca. Lihat itu tuh, jelas ini kotak. Gancangannya apa tuh? Gambar kemasannya apa? Gambar kemasannya apa? Iya. Kita gunakan ada tabir sebagai bentuk balon. Terus Jari-jarinya bisa dilihat seperti ini. terus aktivitas yang lain. Tugas kami belajar Oke, semuanya perhatikan. Ya, oke. Semuanya perhatikan. Tadi kan kelompok 1 udah ya kemasannya ultramin, terus rancangannya jari-jarinya seperti ini. Terus tadi kan ada alat dan bahannya. Ada yang mau menanggapi tidak atau mau bertanya? Misalkan yang tidak sesuai. Ayo, ada tidak dari kelompok mana? Boleh. Ada yang bertanya? Ada tidak? Ayo, sana mau? Ya oke, dari kelompok 4. Stop, dari kelompok 4 silakan. Apa? Gimana pertanyaannya? Stop sama kamu aja. Oke, apa bedanya? Kan di sana ada bangun ruang, di jari-jarinya ada bangun datar. Bedanya bangun ruang sama bangun datar apa? datar memiliki ruang panjang, Ulang-ulang lagi apanya nih? Bangun datar, bangun ruang. bangun datar. Bangun ruang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan bangun ruang hanya memiliki panjang dan lebar. Ada yang mau menanggapi tidak? Apakah benar? Bangun datar itu mempunyai panjang, lebar, tinggi, sedangkan bangun ruang panjang sama lebar aja, atau kebalik? Coba yang angkat tangan yang setuju, atau yang kebalik? Kenapa kebalik? Coba.
karena tinggi panjang dan lebar. Karena bangun ruang itu kebalik. Karena kan kalau bangun ruang tuh udah ini ya bentuknya, lihat ini. Ini kan udah bangun ruang nih. Sedangkan bangun datar itu kayak persegi. Ini kan udah membentuk balok. Ada panjang, ada lebar dan tingginya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Nah sekarang itu yang bertanya itu tadi di alat dan bangunan ada penggaris dan gunting. Apakah benar menggunakan gunting? Tidak. Nah jadi kalau misalkan alat dan bahan itu tulis yang kalian gunakan saja. Kecuali misalkan kalian bikin nih kantor, terus mau digunting, nah itu menggunakan gunting. Oke, nanti pakai ini ya, yang di catatannya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Oke, sekarang presentasinya cukup 1 dulu ya. Nanti yang lainnya bisa dilanjutkan. Oke, sebelumnya agak pendek. Duduk dulu. Belum selesai duduk. Oke, duduk dulu. Semuanya perhatikan. Kita refleksi dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran mengenai jari-jari manusia? Biasa aja, ada yang bingung, terus ada yang pusing. Ada kesulitan nggak yang kalian dapatkan? Ada kesulitannya dari apa? Membuat produknya, membagi kelompoknya. Oke. Nah, kalau misalkan yang kalian lakukan untuk belajar lebih baik itu apa? Berusaha, terus berusaha. Kemudian belajar lebih giat, belajar dari kesalahan. Oke. Sekarang Ibu akan menyimpulkan bahwa untuk membuat suatu rancangan kemasan produk itu dibutuhkan ilmu dasar mengenai jari-jari bangun. Nah, sekarang LKPD-nya dikumpulkan ya. Oke, ini dikatakan waktunya udah mau habis. Jadi preservatifnya kalian boleh foto nanti dibacakan. KIP siapa? KIP ini boleh sini nggak di foto ini? Buat tambah-tambah nilai kalian. Tinggi. Nanti share ya. Oke, sebelum ditutup, duduk dulu. Ya, seperti. Oke, sebelum ditutup, Ibu mau menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu mengenai jari-jari bangun ruang. Jari-jari bangun ruang itu adalah pola yang terbentuk dari gabungan bangun datar yang menyusun bangun ruang. Intinya, jari-jari bangun ruang itu polanya susunan dari bangun datar kemudian dibentuk akan membentuk bangun ruang. Oke, sekarang kita kembali ke ininya saja.
Ayo duduk dulu sebelum biar cepat keluar kamu duduk dulu. Biar cepat keluar. Dan kamu duduk di masing-masing bangkunya. Oke, dan silakan ketua kelas Vicky. Iya, Vicky berdoa. Silakan. Siap duduk rapi. Siap berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sipa, alhamdulillah observasi sudah selesai. Bu Iya, Sipa. alhamdulillah Bu. Lega juga. Iya. Baik Bu Sipa, kita refleksikan ya hasil Baik, Bu. observasinya. Menurut Bu Sipa, apa yang telah Bu Sipa lakukan di kegiatan pembelajaran tadi, kemudian bisakah Bu Sipa merefleksikan hasil dari observasi, hasil dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Ya. Yang telah saya lakukan di observasi tadi, yaitu saya memberikan pembelajaran atau melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah saya buat, yaitu di modul ajar, termasuk dalam langkah-langkah LKPD-nya dalam model project based learning. Kemudian semaksimal mungkin fokus pengembangan yang telah saya rencanakan mengenai diskusi inklusif, diskusi yang kritis, dan diskusi yang interaktif itu sudah saya sampaikan dan saya lakukan di pembelajaran tadi. Baik, Bu Sipa melakukan perencanaan sesuai dengan yang disiapkan, yang telah disiapkan. Luar biasa. Ya, memang tadi saya melihat Bu Sipa sudah melakukan pengembangan pada peserta didik, yaitu melalui berdiskusi secara interaktif sudah terlihat ya, jelas terbangun gitu dalam diskusi, sudah terlihat dalam presentasi juga anak-anak juga aktif juga ya. Dan juga di inklusif juga sama Bu Sipa telah melakukannya melalui bimbingan terhadap kelompok-kelompok yang memang perlu dibantu ya. Untuk berpikir kritis sendiri nih Bu Sipa, kira-kira menurut Bu Sipa sudah berhasil Bu Sipa kembangkan tidak untuk mungkin kalau dari berpikir juga agak, maksudnya belum semaksimal itu, cuman ada perubahan lah dari sebelum pembelajaran ini gitu sebelumnya, tapi tidak yang pesat gitu perubahannya dalam kritis, jadi masih kurang lah, ada kurang-kurangnya gitu, karena kan mungkin siswa juga proses ya Bu, masih proses gitu. baik dalam pembelajaran diskusi begitu gitu. maksimal menurut Iya. Bu Sipa ya. Baik. Ya, betul Bu Sipa, berdasarkan yang saya lihat tadi, ini memang anak-anak itu belum terlihat berpikir kritisnya dalam diskusi, karena memang dari awal Bu Sipa itu terlihat memberikan secara gamblang jaring-jaringnya, ini loh jaring-jaring balok, ini loh jaring-jaring kubus gitu ya, sehingga anak langsung membuat saja berdasarkan gambaran dari Bu Sipa ya. Jadi memang belum terlihat juga Bu Sipa ya, mohon maaf ya Bu Sipa ya. Iya nggak apa-apa Bu, sebagai masukan juga untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Ya baik, terima kasih Bu Sipa. Itu yang saya catat Bu Sipa ya. Iya. Nah Bu Sipa, kira-kira nih dari hasil obrolan kita nih, ada nggak yang ingin Bu Sipa ingin kembangkan lagi? Mungkin dilihatkan dari 3 fokus pengembangan itu yang saya rasa masih kurang itu kan di diskusi kritis, diskusi yang kritis gitu. Mungkin juga karena sebelumnya saya di awal pembelajaran itu kan diberikan dulu video mengenai bagaimana jaring-jaring kubus, bagaimana jaring-jaring
balok, bagaimana jaring-jaring prisma dan lain sebagainya. Nah, mungkin dengan hal itu kekritisan siswa, berpikir kritis siswa itu jadi kurang. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya mungkin nanti ke depannya saya tidak akan memberikan video terlebih dahulu, memberikan video tentang jaring-jaringnya, melainkan siswa itu mencari sendiri bagaimana jaring-jaring dari bangun ruang tersebut, misalkan jaring-jaring dari bangun ruang kubus seperti apa, balok seperti apa, prisma seperti apa, mungkin seperti itu. Jadi siswa lebih kritis nih, mencari lagi, oh seperti gimana, mungkin akan lebih meningkat lagi berpikir kritis siswa. Anak-anak digiring mencari sendiri gitu ya. Iya. Contohnya dengan bagaimana tuh Bu Syifa? Contohnya mungkin di awal itu sebelum memberikan LKPD, karena kan kalau LKPD itu membuat proyek ya dari jaring-jaring. Nah, siswa itu sebelumnya saya memberikan, tapi diganti dengan siswa mencari dulu yang seperti apa nih jaring-jaring dari kubus, mencari dulu, setiap kelompok itu mencari dulu satu persatu, sehingga setelah mereka sudah menemukannya, mereka bisa melihat nih, mengamati yang seperti apa nih jaring-jaring kubus, balok, pasti kan ada perbedaannya, sehingga masing-masing dari siswa diharapkan dapat bisa mengerti dari penemuannya sendiri. Seperti itu. Jadi menemukan sendiri. Iya, menemukan sendiri. Baik Bu Syifa, alhamdulillah nih Bu Syifa sudah selesai ya observasi dan juga refleksinya nih. Kira-kira tadi kan ingin mengembangkan kembali kemampuan berpikir kritis ya siswa. Ada lagi selain itu Bu Syifa kira-kira? Mungkin karena dilihat kemampuan siswa itu berbeda-beda ya Bu. Pengembangan selanjutnya itu lebih ke diferensiasi, pembelajaran diferensiasi dalam segi kontennya. Jadi karena kemampuan siswa berbeda-beda itu kita dibagi kelompok sesuai dengan kemampuannya, seperti itu, berdiferensiasi itu. Nah, jika seperti itu nih, bagaimana nih kedepannya, kan kita pengen mencoba mengembangkan itu, apakah akan lebih efektif atau misalkan kurang atau ini. Nah, saya ingin mencoba gitu. Jika pembelajaran berdiferensiasi itu gimana nantinya. Baik, berarti ada dua hal ya yang ingin dikembangkan. Satu tadi melatih kemampuan berpikir kritis murid, yang kedua Bu Syifa ingin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik. Bu Syifa, alhamdulillah terima kasih atas waktunya. Kita sudah ngobrol ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ke depan bisa ditingkatkan lagi apa yang Bu Syifa ingin tingkatkan ya. Terima kasih banyak untuk obrolan hari ini. Sehat terus ya. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Yani untuk masukan-masukannya, saran-saran dan sama-sama. Siap.